Oke, kali ini kita akan belajar tentang induksi matematika. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang baru mendengar kata induksi matematika. Induksi matematika ini apa sih gitu kan? Kok ada induksi-induksi gitu kan? Nah, di induksi matematika kita akan mempelajari tentang bagaimana membuktikan suatu deret untuk semua bilangan asli. Jadi, induksi matematika ini merupakan metode yang digunakan untuk membuktikan suatu deret untuk semua bilangan asli. Langkah-langkahnya gimana? Yang pertama, kita tunjukkan bahwa pernyataan itu benar untuk n sama dengan 1. Kemudian, langkah kedua, tunjukkan jika pernyataan itu benar untuk n sama dengan k, maka pernyataan tersebut harus benar untuk n sama dengan k plus 1. Jadi dia harus benar untuk selanjutnya. Misal, ini nih. Coba buktikan bahwa jumlah n suku pertama bilangan ganjil adalah n kuadrat. Misal, karena dia bilangan ganjil, berarti kan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 dan seterusnya sampai 2n-1. 2n-1 kan ini rumus bilangan ganjil. Ini pasti akan sama dengan n kuadrat menurut ini. Kita harus membuktikan. Langkah pertama, kita buktikan untuk n sama dengan 1. 1, n sama dengan 1 berarti kan 1 sama dengan 1 kuadrat. Nih 1 sama dengan 1 kuadrat. Benar nih, 1 sama dengan 1, benar. Kemudian langkah kedua, kita punya ini tadi. Langkah kedua adalah kita harus asumsikan dulu. Asumsikan bahwa itu benar untuk n sama dengan k. Asumsikan benar untuk n sama dengan k. Kemudian dari sini yang n itu kita ganti dengan k. Berarti ini 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 dan seterusnya sampai 2k min 1. Ini akan sama dengan k kuadrat. Nah, karena ini diasumsikan benar, maka harus ditunjukkan. Akan dibuktikan benar untuk n sama dengan k plus 1. Nah, deret ini kan sampai k. Ini sampai k. Berarti kalau kita sampai k plus 1, berarti kan ini mentok sampai sini. Maka akan ditambah k-nya itu k plus 1 jadinya, k plus 1. Nah, ini yang k kuadrat ini akan menjadi k plus 1 kuadrat karena dia sampainya adalah sampai k plus 1. Kayak gitu. Tadi ini kan sampai k yang ini. Sampai k yang ini. Untuk n sama dengan k kan sampai ini. Maka misalkan ditambah 1 suku lagi berarti kan dia k plus 1 dong. Dia di sini k plus 1. Berarti ininya juga sampai k plus 1. Berarti ini k plus 1 kuadrat. Oke, kita hitung nih. Begini. Karena ini 1 sampai 2k-1 itu kan tadi sama dengan k kuadrat. Nah, ini kita tulis saja jadi k kuadrat. Kemudian k kuadrat ditambah dengan ini. 2 dikali k plus 1 dikurangi 1 sama kayak ini kan. Maka ini 2 dikali k 2k. 2 ditambah 2 dikali 1 2 min 1-nya tetap di sini min 1. Sama dengannya sama dengan ini sama k plus 1 kuadrat. Oke, tinggal kita operasikan ini aja. Nah, ini 2k plus 2 min 1. Berarti kan ini jadinya k kuadrat plus 2k. Nah, 2 min 1 kan 1 nih. 1. Berarti k kuadrat plus 2k min 2k plus 1 itu akan sama dengan k plus 1 kuadrat. Nah, ini boleh sebenarnya mau kita sama dengan kan mau kita ini yang operasikan atau yang ini. Kalau saya ini yang saya jabarkan jadi ini k kuadrat 2k dikali 1 2k 1 kuadrat 1. Nah, ini akan sama. Kalau kalian mau yang ini yang disederhanakan dengan pemfaktoran maka juga akan ketemu ini kok, sama aja untuk induksi matematika. Oke, kayak gitu caranya. Jadi langkah pertama untuk n sama dengan 1, langkah kedua adalah kita asumsikan benar untuk n sama dengan k, kemudian akan dibuktikan bahwa benar untuk n sama dengan k plus 1. Kayak gitu. Itu untuk induksi. Ini ada contoh lagi nih, contoh kedua. Misalkan ada deret nih, 1 kuadrat tambah 2 kuadrat 3 kuadrat 4 kuadrat sampai n kuadrat. Itu sama dengan ini 1/6n dikali n plus 1 dikali 2n plus 1. Nah,
sama langkahnya. Pertama, untuk n sama dengan 1, berarti kan ini 1 kuadrat itu akan sama dengan ini ketika n nya 1. Kita hitung 1 akan sama dengan 1/6 kali 1 dikali 1 plus 1 dikali 2 dikali 1 plus 1. Ini kita pakai yang ini ya, kita pakai rumus ini. Bener nggak kalau bentuknya seperti ini bisa kita cari dengan ini? Oke, ini kemudian ini 1 tambah 1 2, 2 dikali 1 2 ditambah 1 3, berarti ini 1/6 dikali 2 dikali 3. Nah ini 2 dikali 3 kan 6, 6 bagi 6 6 bagi 6 1, sorry 6 bagi 6 1, berarti ini 1 sama dengan 1, benar. Langkah pertama sudah benar. Kita cek langkah berikutnya. Langkah kedua, untuk n sama dengan k, berarti kita asumsikan n sama dengan k itu benar. Maka menjadi seperti ini, 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sampai seterusnya sampai k kuadrat itu akan sama dengan 1/6 k dikali k plus 1 dikali 2k plus 1. Oke, akan dibuktikan benar untuk n sama dengan k plus 1. Jadi karena ini diasumsikan benar untuk n sama dengan k, maka akan dibuktikan benar untuk n sama dengan k plus 1. Ditulis semua sampai k kuadrat tadi, ini kan sampai k, berarti kalau nambah 1 lagi berarti k plus 1. Yang ini, yang k semua ini, k sama ini, k itu diganti dengan k plus 1. Yang k pertama ini 1/6 k, jadi 1/6 k plus 1. Kemudian k di dalam kurung ini k plus 1, ini jadi k plus 1 plus 1. Kemudian yang ini 2k plus 1 juga jadi 2k plus 1 plus 1. Sama. Ini kita ganti dengan k plus 1 karena dia sampai k plus 1. Nah, ini tadi sampai k, terus ditambah ini. Nah, karena dia sampai k ini tadi, maka hasilnya ini sampai k kuadrat itu kan ini 1/6 k dikali k plus 1 dikali 2k plus 1. Kita tulis ulang di sini, kemudian kita tambahkan dengan k plus 1 kuadrat. Nah, ininya tetap kemudian yang ini kita operasikan. Kalau saya yang seperti ini lebih suka mengoperasikan yang sebelah sini karena ini masih belum perkalian. Ini kan sudah perkalian toh. Yang ini masih ada plus operasinya di sini, di luar kurungnya masih ada plus. Maka ini kita sederhanakan. Bisa enggak ini? Oke. Ini kita sama-sama punya k plus 1. Ini k plus 1. Yang ini juga k plus 1. Maka k plus 1-nya kita keluarkan di sini. Jadi 1/6 k plus 1. Sama 1/6-nya juga. 1/6 k plus 1. Kita punya ini. Berarti ini k 2k plus 1. K 2k plus 1 sudah tetap 1/6. Nah, yang di sebelah sini, karena kita tadi nggak punya 1/6, maka kita kalikan 6 biar jadi 1. Maka ini jadi 6k plus 1 sama dengan ininya sama kayak atasnya tadi. Nah, kemudian kita hitung aja ini 1/6k plus 1. Nah, ini jadi 2k kuadrat, kemudian ini jadi k, kemudian ini jadi 6k, jadi 6 nih. Kalau ditambah jadi kayak gini. Kalau dioperasikan, sorry, k plus 1 1/6 k plus 1 dikali 2k kuadrat plus k plus 6k plus 6. Nah, ini 6k sama 6 kan bisa. Nah, ini kita terus lagi di sini. Kita fokus ke sini karena ini sama ya, ini masih sama, jadi nggak terlalu fokus, nggak apa-apa. Nah, ini k ditambah 6k jadinya 7k. Oke, sisanya sama. Kita lanjut. Nah, dari sini 2k kuadrat plus 7k plus 6 itu bisa kita faktorkan menjadi ini k plus 2 dikali 2k plus 3. Itu akan sama dengan ini. Oke, begitu. Kemudian kita cek lagi nih, k plus 2 itu kan boleh saya tulis menjadi k plus 1 plus 1 ya kan. Yang k plus 2 ini. Nah, yang 2k plus 3 ini boleh saya tulis jadi ini 2k plus 1 plus 1 karena ini jadi 2k, ini jadi 2, kemudian ditambah 1 jadi 3, jadi 2k plus 3, jadi nilainya sama. Ini yang dinamakan dengan manipulasi aljabar. Kenapa? Biar bisa kita lihat langsung, dicocokin aja ini k plus 1 akan sama dengan ini k plus 1, kemudian ini k plus 1 plus 1 itu juga sama di sini, kemudian yang ini 2k plus 1
plus 1 itu juga sama di sini. Jadi bisa kita simpulkan benar. Oke, terima kasih.